Guys, jadi kita balik lagi nih di podcast komunikasi. Kali ini di podcast komunikasi ini kita bakalan bahas komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Ada gak sih contoh-contoh komunikasi interpersonal, karakteristik-karakteristiknya, strategi-strateginya, ataupun efektivitas komunikasi interpersonal itu sendiri? Jadi, saya DJ mau jelasin sedikit komunikasi interpersonal itu apa. Nah, komunikasi interpersonal itu merupakan jenis komunikasi yang dilakukan oleh dua orang. Komunikasi interpersonal juga merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan sehari-hari nih. Jadi, komunikasi ini bisa berupa formal maupun informal. Adapun contoh dari komunikasi interpersonal formal itu adalah diskusi antara atasan dengan bawahan, diskusi antara ketua dengan anggota, ataupun diskusi antara presiden dengan menteri-menterinya. Selanjutnya, contoh komunikasi interpersonal yang informal yaitu contohnya dapat ngobrol bersama teman di kafe ataupun ngobrol lewat telepon sama teman di WhatsApp ataupun melalui chat. Nah, perbedaan antara kedua komunikasi tersebut antara formal dan informal yaitu ada pada tujuan dan juga norma dalam komunikasinya nih. Jadi dari penjelasannya itu cukup singkat ya. Komunikasi yang dilakukan oleh dua orang terjadi sehari-hari dan juga terdapat perbedaannya, tergantung situasi dan kondisi juga. Nah, selanjutnya kan tadi udah disinggung nih ada karakteristik dari komunikasi interpersonal. Ada gak nih yang mau jelasin karakteristik dari komunikasi interpersonal? Miftah boleh, Je? Oke, langsung aja ya. Karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama itu karakteristik reversible. Nah, karakteristik reversible itu merupakan karakteristik yang cukup berat karena hampir setiap ucapan maupun gestur tubuh yang dilakukan seseorang tidak dapat ditarik lagi. Karena tujuannya itu adalah one-on-one, communicated, yang dimana pesan disampaikan secara spesifik dan ditujukan kepada satu orang. Maksud dan tujuan pesan disampaikan memang untuk orang yang bersangkutan. Nah, yang kedua ini ada karakteristik inescapable, yang artinya karakteristik yang sangat sulit untuk dihindari. Dalam komunikasi ini, semua hal seperti gestur, ekspresi wajah, aroma akan terekspos. Nah, yang terakhir ini ada karakteristik complicated. Karakteristik ini meyakini bahwa komunikasi interpersonal adalah suatu proses yang rumit dan juga kompleks. Perilaku komunikasi selalu berusaha untuk meminimalisir kondisi ketidakpastian. Nah, terus ada 3 strategi yang sering kali kita tidak menyadarinya. Dan sebetulnya kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, di sini ada nggak yang mau ngejelasin tentang strategi? Coba Hafiz Ya, jelasin boleh. strategi. Strategi pertama yaitu pasif strategi. Contoh dari strategi pasif ini adalah mengobservasi orang tersebut, diperhatikan dari kejauhan sambil ngumpet-ngumpet takut ketahuan. Strategi kedua yaitu aktif strategi. Contoh dari aktif strategi ini adalah bertanya ke orang lain atau kawannya tentang orang tersebut, atau mencari informasi tentang orang tersebut dari sumber lainnya. Strategi ketiga yaitu interaktif. Contoh dari interaktif ini adalah paling sering digunakan dengan cara langsung menanyakan ke orang tersebut. Aspek lainnya dalam komunikasi interpersonal adalah body language atau bahasa tubuh. Body language atau biasa disebut bahasa tubuh adalah komunikasi pesan nonverbal. Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, artifak, diam, waktu, suara, serta postur dan gerakan tubuh. Dalam penelitiannya, Albert Mehrabian, pakar komunikasi tahun 90-an, dalam komunikasi interpersonal 80% bahasa tubuh itu lebih diperhatikan dibanding kata-kata. Ada yang mau jelasin selanjutnya? Oke, Hafiz. Sekarang Falcon mau ngejelasin nih. Jadi ada
3 pembagian ruang secara sederhana. Nah, yang pertama tuh ada jarak intim. Jarak intim ini merupakan jarak dengan orang yang paling dekat dengan kita gitu. Terus yang kedua tuh ada jarak personal. Nah, jadi jarak personal ini tuh kayak jarak untuk percakapan antara dua sahabat atau orang yang emang udah deket gitu sama kita. Terus yang ketiga ada jarak sosial. Nah, jarak sosial ini merupakan pemisah secara sosial yang dianggap ada dan biasanya tuh sering banget terjadi sama individu ataupun kelompok. Namun karena personal space ini sifatnya tuh perseptual gitu, jadi dia tuh kondisinya tuh sangat dinamis. Jadi personal space ini tuh biasanya tuh bergantung sama kondisi lingkungan dan kondisi budaya. Nah, yang terakhir Valta juga mau ngejelasin nih tentang efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama tuh ada keterbukaan. Nah, jadi keterbukaan ini tuh mengakui nih bahwa perasaan dan pikiran yang kita lontarkan sebenarnya tuh memang milik kita. Dan kita tuh harus bertanggung jawab gitu atas sesuatu yang sudah kita lontarkan tersebut. Nah, yang kedua ada empati. Nah, empati ini merupakan perasaan di mana kita bisa merasakan sesuatu seperti orang lain yang sedang mengalami perasaan tersebut. Gitu. Yang ketiga ada sikap mendukung. Nah, sikap mendukung ini merupakan hubungan interpersonal yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan empatik nggak bisa berlangsung dalam suasana yang kurang mendukung. Terus yang keempat ada sikap positif. Nah, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya tuh sangat penting untuk interaksi yang jauh lebih efektif. Yang terakhir ada kesetaraan. Nah, komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif bila situasinya tuh setara gitu. Jadi kesetaraan tuh berarti gimana cara kita bisa menerima kondisi dari pihak lainnya. Gitu. Nah, kebetulan tuh materi dari podcast interpersonal tuh sebenarnya segitu aja sih guys. Jadi kayak kita tadi udah ngejelasin banyak tentang karakteristiknya juga, terus ada strateginya, terus ada pembagian ruangnya, terus yang tadi juga ada efektivitas komunikasinya. Nah, jadi mungkin segitu dulu aja podcast kita hari ini. Semoga materi-materi yang tadi Velta, DJ, Mifta, dan Hafiz sudah sampaikan bisa diterima dan dimengerti sama teman-teman dengan mudah ya. Terus kita juga minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin kurang jelas gitu dan belibet mungkin ya. Jadi ya podcastnya segitu aja. Terima kasih guys.